Nama aku adalah Winnie. Dan aku adalah Pika. Hai semuanya. Apa kabar? Hari ini kita akan sekolah minggu. Hah? Aku gak mau. Nggak boleh. Tapi hari ini aku kan mau main. Kalau mau main, harus sekolah minggu dulu. Iya deh. Ayo teman-teman, kita sekolah minggu bersama-sama. Ayo. Mulai sekolah minggu kita angkat pujian, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Oke anak-anak, tadi kita sudah memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Sekarang kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata. Siap anak-anak? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu sepanjang malam ini Tuhan. Engkau telah berkati kami anak-anak-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami hendak sekolah minggu. Kiranya Engkau pimpin dari awal, pertengahan, ya akhirnya Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, turut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Yesus, ampunilah dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah anak-anak, sekarang tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bu Lestari. Tapi sebelumnya kita angkat pujian, Yesus itulah satu-satunya. Kita angkat pujian, Yesus itulah satu-satunya untuk menyambut firman Tuhan hari ini. Dengan sukacita ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali untuk kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi ya, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali untuk kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Hai, halo. Salam, selamat pagi. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Kita jumpa lagi masih di sekolah minggu online. Nah, anak-anak sehat-sehat semua? Pasti ya. Karena siapa? Karena Tuhan Yesus sudah selalu melindungi, menyertai, dan memberkati kita sehingga kita bisa bertemu lagi di sekolah minggu online ini. Nah anak-anak, tadi sudah memuji nama Tuhan dengan ceria,
saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan berdoa kepada Tuhan, minta pertolongannya supaya Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari berdoa. Sebelumnya tangannya dilipat, matanya ditutup, berdoa mulai. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami setiap saat dan sehari-harinya, sehingga kami masih bisa bertemu di saat-saat seperti ini, biarpun kita bertemunya melalui online. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Berilah kami Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga apa yang kami dengarkan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja dan menjadi penguat iman kami. Tuhan Yesus, berilah kami Roh Kudus-Mu juga untuk kami yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga firman-Mu yang kami sampaikan pada anak-anak tidak sia-sia dan menjadi kekuatan di dalam kami melangkah untuk kehidupan selanjutnya. Dan semakin hari semakin melekat di dalam Engkau ya Tuhan. Dan kami minta maaf dan minta pengampunan dosa atas semua yang kami lakukan, baik melalui perkataan, perbuatan maupun tingkah laku kami, yang sengaja maupun yang tidak sengaja, yang selalu menyakiti hati Tuhan dan sesama. Tuhan Yesus, saat ini sampai selama-lamanya kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Semuanya ini hanya kami haturkan di dalam anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Saatnya yaitu mendengarkan firman Tuhan. Judulnya yaitu tetap berdoa walau hati sedih. Diambil dari Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Juga Injil Markus pasal 14 ayat 32 sampai 50 dan juga Injil Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 46. Nah, anak-anak, gambar ini gambar wajah orang yang bagaimana ya? Mulutnya lebar, wajahnya berseri-seri, mukanya matanya cerah, mukanya berbinar-binar ya. Ini ya wajah orang yang senang. Coba anak-anak, wajah yang orang yang senang atau anak-anak senang, wajahnya bagaimana? Ayo coba senyum. Diabani ya. 1, 2, 3. Senyum ya semuanya. Ya bagus. Nah, ini wajah yang orang yang seperti ini, orang yang senang, selalu senyum, itu hatinya mesti gembira, damai, tentram. Nah, ini akan terpancar di wajahnya. Nah, begitu anak-anak juga harus selalu senang. Hati yang senang adalah obat ya. Yo, sekarang yang senang, wajah yang senang ini contohnya kalau sedang apa ya? Semua orang, semua anak pasti mengalami atau pernah senang atau harus selalu senang. Nah, ini contohnya kalau anak-anak pas ulang tahun, merayakan ulang tahun, atau mendapat hadiah, atau diajak jalan-jalan ke mall, makan-makan, piknik, dan lain-lain. Masih banyak lagi ya, dibelikan baju, sepatu ya. Terus ada kalau sudah senang juga ada wajah yang seperti ini. Wajah apa ini seperti ini? Wajah yang sedih. Ini mulutnya manyun, bibirnya maju, panjang ya. Kayak apa? Ikan itu, ikan koki itu panjang. Terus
Terus apalagi? Terus matanya sayu, sedih. Terus ini alisnya itu mengkerut ya. Itu karena sedih, saking sedihnya. Nah, ini sedih itu juga semua orang pernah merasakan sedih. Biarpun anak-anak, orang tua, siapa saja pernah merasakan senang dan sedih. Kalau sedih itu contohnya apa? Sakit. Sudah pernah sakit ya? Coba anak-anak sekarang tirukan wajah yang sedih. Manyung ya, terus meripatnya sedih, meripatnya nggak bisa bersinar, sayu. Terus ini alisnya mengkerut ya sini, menahan sakit, menahan marah juga, menahan sedih, menahan takut juga ya. Terus ini kalau pas seperti ini apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan nangis, apa marah-marah? Tidak. Senang, sedih, harus selalu berdoa. Dalam keadaan senang tidak lupa berdoa. Dalam keadaan sedih apalagi, nggak boleh nangis, nggak boleh marah-marah, yaitu bawa dalam doa, berdoa. Di dalam doa nanti ada kekuatan, ada penghiburan. Anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus dan yang mengasihi Tuhan Yesus, ada juga pribadi dalam Alkitab yang juga mengalami kesedihan yang begitu mendalam. Pada malam itu, setelah perjamuan malam terakhir, Tuhan Yesus mengajak 3 muridnya untuk berdoa di Taman Getsemani. Tuhan Yesus tahu bahwa saatnya penderitaan baginya sudah hampir tiba. Ia meminta para muridnya untuk ikut ke Taman Getsemani, duduk di situ menunggu Tuhan Yesus berdoa secara khusus. Ia mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ketiga murid ini diajak Tuhan Yesus bersama Tuhan Yesus masuk lebih dalam ke taman itu. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Kamu tinggal di sini dan berjaga-jaga dengan aku." Tuhan Yesus maju sedikit. Kemudian dia berdoa. Dalam doanya Tuhan Yesus meminta kepada Bapa agar penderitaan itu tidak menimpa, tetapi Tuhan Yesus juga mengakhiri doanya dengan mengatakan bahwa kalau memang ia harus menjalaninya, biarlah kehendak Bapa yang terjadi. Ia mengungkapkan rasa sedih dan gentar atau takut yang dialaminya. Tetapi kembali menyerahkan semuanya ke dalam kehendak Bapa. Saatnya Tuhan Yesus selesai berdoa. Ia mendekati 3 murid itu dan berkata, "Tidak sanggupkah kalian berjaga-jaga bersamaku 1 jam saja? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu mampu melawan percobaan." Lalu Tuhan Yesus berjalan kembali ke tempat dia berdoa dan kembali menaikkan doa yang sama. Saat ia kembali kepada murid-muridnya, ia melihat mereka masih tertidur juga. Maka
berjalanlah Tuhan Yesus kembali ke tempat di mana dia tadi berdoa, dan sekali lagi berdoa dengan doa yang sama. Setelah itu, ia kembali pada murid-muridnya dan berkata, "Sekarang tidurlah, karena yang akan menangkap aku sudah mendekati tempat ini." Anak-anakku, Tuhan Yesus yang mengalami kesedihan amat dalam, Tuhan Yesus pun tetap berdoa dan menyerahkan kepada Bapa untuk apa yang akan terjadi. Sebagai anak Tuhan Yesus, kita diingatkan untuk meneladani atau mencontoh Tuhan Yesus saat kita berada dalam perasaan sedih. Kita tetap ingat untuk datang kepada Tuhan Yesus dalam doa. Sebab disitulah letak kekuatan kita, yaitu ketika kita terus berhubungan dengan Tuhan Yesus, Sang Sumber Kekuatan. Tuhan Yesus yang pernah mengalami kesedihan juga dapat mengerti perasaan sedih yang kita rasakan saat kita datang kepadanya dalam doa. Ia menguatkan kita. Berdoa itu berkomunikasi atau berbicara dengan Tuhan Yesus. Ibarat perangkat komunikasi atau hubungan dengan Tuhan. Doa adalah telepon untuk berbicara dan mendengarkan Tuhan. Amin. Mari kita saksikan film Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani supaya kita lebih jelas dan lebih meresapinya di dalam hati kita. Selamat menyaksikan. Yesus dan murid-muridnya berjalan dari tempat makan malam mereka menuju sebuah taman yang sunyi. Yesus berjalan agak jauh ke dalam taman supaya ia bisa berdoa sendirian. Yesus mengajak 3 orang murid terdekatnya yang bernama Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama dengan dia. Yesus meminta mereka untuk menunggu dan berdoa. Yesus ingin berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan, supaya ia bisa menjalani apa yang akan terjadi. Adik-adik, ingat ya, ketika kita akan menghadapi keadaan yang sulit, kita perlu berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Waktu itu sudah malam, dan ketiga murid Yesus sangat lelah. Akhirnya mereka ketiduran. Mereka tidak kuat membuka mata saat berdoa. Yesus membangunkan mereka 2 kali, tetapi mereka kembali tertidur. Pada waktu Yesus membangunkan murid-muridnya ketiga kali, ia berkata, "Marilah kita pergi. Orang yang mengkhianati aku sudah datang."
Ketika itu datanglah segerombolan orang membawa obor dan pentungan ke dalam taman. Yudas, salah satu murid Yesus, bersama-sama mereka. Dia mencium pipi Yesus. Itulah tanda agar para prajurit menangkap Yesus. Lalu Petrus menghunus pedangnya dan memotong telinga salah seorang prajurit itu. Tetapi Yesus menyuruh Petrus menyingkirkan pedangnya. Lalu ia menyembuhkan telinga prajurit itu. Adik-adik, mungkin kamu berpikir prajurit-prajurit itu akan melepaskan Yesus ketika ia menyembuhkan telinga orang itu. Ternyata tidak. Mereka tetap menangkap Yesus. Dan membawanya pergi. Aktivitas, yaitu diambil dari satu ayat, yaitu Markus 14 ayat 32-15, tapi yang ayat 38. Ini ditulis ayatnya dan dihafalkan. Ini dibaca bersama-sama, yaitu berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ditulis di kertas manila boleh, di kertas lipat boleh, ya. Dihiasi dengan gambar, dipakai HP boleh, ditulis di kertas ini dilipat, diberi hias-hiasan pita, warna, terus dipulas-pulas atau di krayon, boleh. Ini untuk pembatas Alkitab. Ini ditempel di kamar boleh, di mana saja boleh ya. Seperti ini ya. Ini contohnya kalau Bu Guru seperti ini. Ini yang luarnya, ini dalam ditulis ayatnya, ini yang seperti handphone atau HP. Nah, jangan lupa aktivitasnya dikirim ke WA Sekolah Minggu Tirtawening. Segera ditunggu ya. Selamat mengerjakan tugas. God bless you. Amin. Nah anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dengan tema tetap berdoa walau hati sedih. Sekarang tiba saatnya untuk kita menutup ibadah pada pagi hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Mari anak-anak kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, Tuhan di sekolah minggu ini. Engkau telah pimpin anak-anak-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Jika sebentar Tuhan kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Engkau memberkati. Berkatilah setiap kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.